Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, subtema 3, yaitu masyarakat sejahtera, negara kuat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan berdiskusi tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa dapat menjelaskan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera dengan tepat. Sebelum lanjut, tentu anak-anak masih ingat dengan hak dan kewajiban ya, di mana hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Di mana dalam pelaksanaannya kita harus mengutamakan kewajiban dulu, baru mendapatkan hak. Contohnya pada anak-anak sendiri, anak-anak berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, walaupun dalam masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Anak-anak, saat anak-anak belajar normal sebelum pandemi COVID, kewajiban yang bisa anak-anak lakukan di sekolah adalah melaksanakan upacara bendera yang sering kita laksanakan setiap hari Senin dengan penuh hikmat, tertib, disiplin, dan tidak ada yang bercanda. Nah, sekarang ketika memasuki masa pandemi, kewajiban anak-anak adalah belajar mandiri di rumah, kerjakan apa yang ditugaskan oleh ibu guru, kemudian tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dengan anak-anak melaksanakan kewajiban, kemudian hak anak-anak terpenuhi, maka tanggung jawab anak-anak sebagai seorang siswa sudah dilaksanakan dengan baik, patut dipertahankan dan dilanjutkan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau juga dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya, yaitu dengan melaksanakan atau memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, anak-anak, apa saja bentuk sikap warga negara yang bisa menunjukkan rasa tanggung jawabnya selain mendapat pendidikan yang ibu sampaikan tadi? Ada beberapa, yaitu 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus kita amalkan dengan wujud sikap dan perilaku. Contoh, misalnya dalam kegiatan musyawarah, kita menghargai pendapat orang yang berpendapat. Kemudian kita tidak memaksakan pendapat kita dalam musyawarah tersebut. Hal itu berarti mencerminkan pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Upaya yang berikutnya adalah menjaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Kita harus menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, merdeka, beradab, dan bermartabat. Sebagai warga negara yang baik harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, kemudian membina kerukunan antar umat beragama, karena kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 5 agama dan 1 kepercayaan. Kemudian toleransi juga antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai ketika ada umat yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itulah anak-anak upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Nah, anak-anak, apabila tanggung jawab sebagai warga negara sudah dilaksanakan dengan baik, maka tentu upaya pemerintah menuju masyarakat sejahtera pun akan segera terpenuhi.
Banyak upaya yang telah ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Jadi pemerintah membangun sampai ke pelosok desa terpencil, tidak hanya di kota-kota besar. Memperbaiki fasilitas umum seperti jalan raya itu secara berkala itu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran transportasi dari masyarakat. Pemerintah juga memperbanyak lapangan pekerjaan, melatih keterampilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Sehingga dengan mengurangi pengangguran tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pun akan segera terpenuhi. Upaya berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ya masyarakat harus taat membayar pajak. Karena hasil pembayaran pajak itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun segala fasilitas yang ada di Indonesia untuk memperlancar pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Demikianlah materi kita untuk hari ini anak-anak, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 upaya atau sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Jawaban ini anak-anak tulis di buku latihan tematik. Setelah ditulis, kirim ke WA Ibu. Demikianlah materi atau pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.